Ya, Ya. ya, baik. Mari kita semuanya bersikap anjali untuk mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semuanya, saya ucapkan selamat malam dan sampai berjumpa kembali dengan saya setelah sekian lama saya tidak berjumpa secara langsung dengan Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semuanya. Jadi saya ketika diminta untuk mengisi diskusi Dhamma melalui Zoom beberapa waktu itu yang lalu, saya sanggupi, dan sebenarnya ada permintaan judul secara khusus, tema secara khusus, maunya itu temanya kalau bisa itu yang bagaimana umat Buddha itu bisa mencapai kesucian dengan segera. Padahal kalau mau diperhatikan secara serius, mau dilihat secara serius, ceramah-ceramah saya itu saya tujukan secara langsung untuk kepentingan praktek. Dalam hal ini adalah bagaimana agar praktek itu bisa dimanfaatkan secara langsung untuk mengikis kotoran batin dalam kehidupan sekarang ini juga. Dan tidak perlu menunggu sampai dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam diskusi-diskusi Dhamma saya, baik secara ceramah secara langsung maupun dalam diskusi secara online begini, semuanya itu saya dedikasikan untuk kepentingan praktek dengan harapan dan tujuan agar orang-orang yang tertarik untuk praktek, orang-orang yang memiliki bakat, keinginan untuk praktek, mereka bisa praktek sepenuhnya secara langsung, tepat saat ini juga. Tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu lusa, tidak perlu apalagi menunggu sampai dalam kehidupan yang akan datang. Karena agama Buddha itu adalah agama yang ditujukan untuk kepentingan saat ini. Perlu diingat bahwa agama Buddha itu bukanlah agama yang ditujukan untuk kepentingan setelah kematian. Karena saya melihat banyak umat Buddha yang menganggap bahwa agama Buddha itu adalah agama yang layak untuk dipraktikkan setelah kematian. Artinya, mereka dalam kehidupan sekarang ini merasa bahwa agama Buddha itu tidak bisa dipraktikkan, tidak bisa dijalankan, tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita seringkali menemukan pandangan di tengah-tengah masyarakat, seringkali kita mendengar pandangan di kalangan masyarakat bahwa agama Buddha itu sulit untuk dipraktikkan. Kita merasa bahwa praktek itu sulit. Kita merasa bahwa tidak memungkinkan untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sebagai perumah tangga begitu. Seringkali kita mendengar bahwa para perumah tangga itu sangat sulit untuk praktek. Karena mereka hidup dalam kesibukan, mereka hidup dalam berbagai macam aktivitas yang menguras tenaga, menguras waktu, menguras seluruh perhatian mereka. Padahal yang namanya praktek itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan apapun yang kita lakukan. Tetapi kemudian persepsi yang telah kita bentuk itu kemudian membelenggu kita sendiri. Persepsi yang kemudian kita miliki itu membuat kita semuanya terjebak dalam sebuah pandangan bahwa praktek itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kemudian yang dikejar-kejar oleh umat Buddha itu adalah kebahagiaan surgawi setelah kematian. Padahal dalam berbagai macam sutta sangat jelas, Sang Buddha itu memberikan statement. Seringkali kita temukan bahwa kalau memang surga itu ada, atau kalau memang surga itu tidak ada,
Sang Buddha seringkali memberikan statement seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam ajaran tentang Panca Anupubbikata juga di momen pertama kita perlu berdana, perlu menjalankan sila, juga penting untuk mendapatkan kebahagiaan surgawi, tapi Sang Buddha mengatakan bahwa kebahagiaan surgawi sekalipun itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan secara terus-menerus. Namun yang terbaik adalah bagaimana kemudian kita memahami kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia dalam kehidupan sekarang ini juga. Karena itulah yang ada, yang bisa dilihat secara langsung saat ini. Kalau kebahagiaan surgawi yang dikejar-kejar, kebahagiaan surgawi yang diharapkan, itu kan hanya bisa dialami setelah kita mati. Seandainya, katakan ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sang Buddha, surga itu tidak ada, Anda akan menjadi orang yang kecewa. Gitu. Seandainya surga itu bukan sesuatu yang nyata, Anda hanya akan hidup dalam mimpi. Sementara 4 kebenaran mulia yang nyata, yang bisa dilihat sekarang ini juga, kemudian diabaikan. Kemudian tidak dipahami dengan baik. Padahal itulah yang kemudian menjadi salah satu penemuan asli Sang Buddha. Jadi para cendekiawan Buddhis itu telah berusaha untuk melacak. Ya, para cendekiawan Buddhis telah berusaha untuk melacak, untuk melihat dalam teks-teks kuno. Apakah istilah dukkha itu pernah diungkapkan, pernah disebutkan oleh para pendahulu, pendiri-pendiri agama terlebih dahulu? Ternyata belum pernah. Nah, oleh karena itu, istilah dukkha itu adalah penemuan asli Sang Buddha. Jadi, istilah dukkha ini baru muncul setelah Sang Buddha itu ada. Gitu, termasuk anicca, termasuk anatta, dan paticca samuppada juga. Itu adalah 4 hal yang benar-benar menjadi penemuan asli Sang Buddha. Selebihnya, itu adalah ajaran-ajaran yang sudah umum di kalangan masyarakat India, seperti sila, karma, meditasi, itu semuanya sudah umum. Gitu. Oleh karena itu, Sang Buddha kemudian hanya memberikan interpretasi yang baru saja. Tetapi semuanya itu sudah umum, sudah ada. Kemudian diberikan rasa yang baru. Seringkali diibaratkan seperti sebotol anggur begitu, sebotol anggur, kemudian anggurnya itu dibuang, botolnya kemudian diisi dengan yang baru. Jadi kemasannya itu masih lama, tetapi isinya itu baru. Contohnya seperti karma, kemudian sila, kemudian meditasi. Nah, itu kemasannya masih kemasan lama yang dipakai oleh Sang Buddha. Karena itu memang sudah umum, sudah lumrah, sudah biasa. Tetapi dukkha itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini saya mengambil Kawampati Sutta sebagai tema untuk ceramah, untuk diskusi Dhamma pada malam hari ini. Kawampati Sutta itu terletak pada Samyutta Nikaya, tepatnya di Mahawagga atau Wagga yang terakhir, dan ini terletak di Saca Samyutta. Jadi ini sebenarnya ceramah yang singkat, ceramah singkat, pesan singkat, tidak disampaikan oleh Sang Buddha, tetapi oleh seorang biku yang bernama Gawampati. Ya, jadi kalau dalam penjelasan-penjelasan yang ada dalam kitab komentar, beliau itu adalah seorang arahat, dan pada mulanya beliau itu adalah seorang putra seorang putra dari keluarga yang berada di Benares, dan masih merupakan sahabatnya Yasa. Nah, oleh karena itu ketika dia mendengarkan
Yasa ini meninggalkan kehidupan berumah tangga, kemudian Gawampati ini mengikuti jejak temannya. Dan kemudian dia praktek dengan serius, praktek dengan baik, dan menjadi salah satu murid Sang Buddha yang juga kemudian ternama, terkenal, dan memiliki kontribusi yang cukup serius dalam pembabaran Dhamma. Karena pada umumnya biku-biku di angkatan awal itu akan menjadi public figure, akan menjadi sorotan, karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali memahami, mengerti ajaran Sang Buddha di level awal. Artinya mereka ini masih menjadi orang-orang yang ibaratnya ketika gampang ngomongnya, ketika barang itu baru keluar, baru diproduksi, mereka ini adalah orang-orang yang gampang ngomongnya pemakai pertama. Masih dapat dikategorikan sebagai pemakai pertama. Demikian pula dalam praktek. Mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali menikmati ajaran, masih termasuk gelombang pertama yang menikmati ajaran Sang Buddha. Nah, oleh karena itu pada biku-biku yang ditahbiskan di awal, mereka umumnya menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, jadi suta ini diberi nama Gawampati karena yang membabarkan, yang menyampaikan itu adalah Bante Gawampati. Ya, jadi suta ini disampaikan ketika beliau sedang berada di Sahajati. Sahajati itu salah satu daerah di India waktu itu. Ya. Dan ini disampaikan kepada para biku. Karena seringkali biku-biku yang ternama, biku-biku yang terkenal, itu mereka juga punya murid, punya pengikut yang jumlahnya juga cukup banyak. Contoh seperti Bante Sariputta, Bante Moggallana, Bante Ananda, kemudian bahkan seperti Bante Dewadatta sekalipun ya mempunyai pengikut yang cukup banyak juga. Gitu. Mereka memiliki pengikut, biku-biku awal itu memiliki pengikut, biku-biku yang populer itu juga memiliki pengikut. Bante Mahakassapa misalnya, itu juga memiliki pengikut yang cukup banyak juga. Dan biasanya para pengikutnya ini memiliki kecenderungan yang sama seperti biku-biku yang mereka teladani. Contohnya seperti Bante Sariputta. Bante Sariputta itu para pengikutnya adalah orang-orang yang memang suka belajar. Seperti Bante Moggallana, itu pengikutnya adalah orang-orang yang senang untuk mengembangkan 6 abinya. Atau biku-biku yang lain seperti Bante Anuruddha, itu adalah pengikutnya adalah orang-orang yang senang untuk mengembangkan mata dewa dan sebagainya. Ya. Jadi Biku Gawampati ini pun kemudian memiliki kemampuan, meskipun kalau kita lihat dari sutanya ini, kemampuan untuk menyampaikan pesan Sang Buddha itu tidak terelaborasi atau tidak dijelaskan secara panjang lebar. Berbeda dengan karakteristiknya kalau kita melihat seperti ceramahnya Bante Sariputta, ceramahnya Bante Moggallana, ceramahnya Bhikkhuni Dhammadina gitu. Ini karakteristiknya cukup berbeda. Tampaknya beliau itu hanya menyampaikan apa yang telah beliau dengar begitu saja. Ya, jadi hal ini disampaikan ketika para biku itu sedang berkumpul di, kalau sekarang ini ya gampang ngomongnya di Dhammasala begitu. Kalau gampang ngomongnya kalau di zaman sekarang
mereka sedang kumpul bareng-bareng di tempat pertemuan, dan tempat pertemuan itu ya ada masalah. Ada masalah itu kan artinya sebenarnya hall, salah untuk pembabaran dhamma. Nah, oleh karena itu mereka seringkali berkumpul di situ, bertemu di situ untuk saling berdiskusi gitu. Jadi ketika mereka duduk bersama-sama, ada yang bertanya gitu. Jadi pertanyaannya ini adalah seperti ini. Apakah orang yang melihat penderitaan juga melihat asal mula penderitaan, juga melihat berhentinya penderitaan, dan juga melihat jalan menuju terhentinya penderitaan? Ini adalah pertanyaan yang diajukan. Ya. Jadi pertanyaan ini diajukan oleh seorang biku. Intinya itu, apakah orang yang mampu melihat duka itu mampu melihat duka samudaya, melihat duka niroda, dan mampu melihat secara langsung duka niroda kami itu apa jalan menuju lenyapnya duka. Ya. Jadi di sini Bante Kawampati itu kemudian memberikan penjelasan, dan sebagai seorang biku beliau tidak mau sepertinya gegabah dalam memberikan penjelasan. Oleh karena itu beliau cukup menyatakan seperti ini. Para sahabat, di hadapan Sang Buddha saya telah mendengar dan belajar seperti ini. Oh para biku, mereka yang melihat penderitaan juga melihat asal mula penderitaan. Mereka yang melihat berhentinya, juga melihat berhentinya penderitaan, juga melihat jalan menuju lenyapnya penderitaan. Demikian pula orang yang melihat asal mula penderitaan, dia melihat penderitaan. Dia juga melihat berhentinya penderitaan, dan juga melihat jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini juga berlaku untuk dua yang setelahnya, yaitu lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Oleh karena itu, siapapun yang melihat salah satunya dari 4 hal ini, mereka akan melihat secara utuh. Tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Ya. Jadi, statement ini hanya ditemukan di sutta ini, dan tidak bisa dilacak keberadaannya di sutta-sutta yang lain. Jadi ini hanya ada di sutta ini saja, dan tidak pernah ditemukan statement, sekalipun ini adalah statement dari Sang Buddha, tetapi dalam sutta-sutta yang lain itu tidak pernah ditemukan statement ini. Gitu. Jadi berbeda dengan statement-statement yang lain, dengan pernyataan-pernyataan Sang Buddha yang lainnya, ketika ditelusuri itu masih ada. Dan namun ketika hal ini komparasikan, dibandingkan dengan sutta-sutta yang lain, dilacak ke sutta-sutta yang lain, ternyata tidak ditemukan. Ya. Jadi contohnya seperti siapapun yang melihat Dhamma, dia melihat Sang Buddha. Itu bisa ditemukan di beberapa tempat. Tetapi statement ini, statement bahwa siapapun yang melihat duka, kemudian dia melihat 3 aspek yang lainnya, yaitu asal mula duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Demikian juga orang yang mampu melihat, ya, mampu melihat sebab duka, kemudian mampu melihat yang lainnya juga. Nah, artinya apa? Di sini seringkali kita itu bahwa
ketika kita memahami suatu ajaran, ajaran itu kemudian kita pisah-pisahkan. Padahal ajaran Sang Buddha itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Gitu. Nah, oleh karena itu dalam pemahaman terhadap duka sekalipun, kita tidak bisa memisahkan, oh ini duka, ini sebab duka, ini jalan menuju lenyapnya duka, ini terhentinya duka, kita tidak bisa memisahkan seperti itu. Ya. Kalau kita mengacu pada statement yang ada di sini, yang ada dalam sutta ini, sangat jelas bahwa ketika duka itu telah kita lihat, sebenarnya secara keseluruhan, 4 kebenaran mulia itu terlihat. Ya, atau sekalipun kita melihat aspek yang lainnya, itu pun kemudian 3 aspek yang lain juga terlihat secara utuh. Kebanyakan seringkali kita melihat umat Buddha mengatakan bahwa saya mengerti duka. Saya paham apa itu duka, tetapi sangat sulit untuk menghancurkan duka ini. Sangat sulit. Bahkan ada yang mengatakan, dan ini disampaikan tidak hanya oleh para perumah tangga, para biku sekalipun demikian. Mengatakan bahwa sangat sulit untuk menghancurkan duka, sangat sulit untuk melenyapkan duka. Dan kalau kita melihat dengan jelas, melihat secara nyata statement ini, siapapun yang sanggup melihat duka, berarti mereka sanggup melihat semuanya secara utuh. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengklaim telah mampu melihat duka, tetapi mereka tidak tercerahkan. Mereka tidak mencapai kesucian. Mereka bahkan adalah orang-orang yang membuat statement. Kita tidak mungkin merealisasi nibbana. Nah, kalau nibbana itu sudah dilihat, berarti dia merealisasi nibbana. Simple kok. Gitu. Kalau nibbana itu sudah dilihat, berarti nibbana itu sudah direalisasi. Gitu. Oleh karena itu, bagi mereka yang melihat duka, mereka juga melihat nibbana. Itu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, orang-orang yang membuat statement bahwa duka itu bisa dilihat, tetapi nibbana tidak mungkin untuk dilihat, mereka membuat statement yang kontradiktif. Mereka membuat statement yang bertentangan. Mereka membuat pernyataan yang justru memutarbalikkan fakta yang telah mereka buat sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau memang ada orang yang mengatakan bahwa mereka mampu memahami duka, tetapi tidak mampu membebaskan dirinya dari duka, itu masih bohong. Masih kemampuan intelektual semata. Pemahaman mereka itu belum merupakan penembusan. Belum merupakan realisasi. Masih sebatas pemahaman secara intelektual. Oleh karena itulah, kemudian mereka ini merasa tidak mampu untuk melihat nibbana. Nah, sebenarnya duka itu ada di setiap kesempatan kehidupan kita. Ada di setiap lini kehidupan kita. Tetapi seringkali kita kemudian mengabaikannya, kemudian kita tidak perhatian, kemudian kita cuek saja. Itu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini ya, yang dimaksud dengan duka itu adalah konflik diri kita, konflik dengan diri kita sendiri. Ketidakmampuan kita menerima realitas sehingga menimbulkan konflik dengan diri kita sendiri. Jadi secara simpel, secara sederhana, duka adalah ketidakmampuan diri kita berdamai
dengan diri kita sendiri. Ketidakmampuan diri kita bersahabat dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan realitas, kita selalu berkonflik. Kita mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, dengan realitas yang ada. Contoh, seperti sekarang ini kita sedang menghadapi masa pandemi. Ya. Pada saat kita menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini, ya umumnya banyak orang yang tidak bisa terima. Umumnya banyak orang yang kemudian tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka maunya apa? Mereka maunya bebas dari pandemi semacam ini. Tetapi kondisi, situasi yang ada itu sedang pandemi. Oleh karena itu banyak orang yang kemudian stres, banyak orang yang kemudian depresi, banyak orang yang kemudian tidak bisa tidur. Karena situasi semacam ini. Meskipun secara ekonomi mereka berkecukupan, secara ekonomi mereka bahkan bisa dikatakan lebih, tetapi ketika mereka disuruh diam di rumah, ketika mereka disuruh tidak keluar dari rumah, itu sudah menimbulkan depresi yang tidak sedikit. Itu sudah menimbulkan permasalahan yang tidak sedikit. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa untuk selalu beraktivitas di luar rumah. Sekalipun aktivitas mereka itu hanya jalan-jalan, sekalipun aktivitas mereka itu hanya sibuk jalan ke sana kemari, karena sekarang pekerjaan kan tidak harus, yang namanya orang bekerja itu tidak harus duduk di kantor, tidak harus duduk di toko. Banyak orang yang sekarang bekerja itu sambil traveling, sambil menikmati liburan dan sebagainya. Banyak yang seperti itu sekarang. Nah, banyak orang yang sudah terbiasa keluar, sudah terbiasa tidak di rumah. Kemudian begitu disuruh diam, itu adalah neraka bagi mereka. Itu adalah penjara bagi mereka. Oleh karena itu mereka berkonflik. Batin mereka kemudian ribut, sibuk, menyalahkan inilah, menyalahkan itulah. Dan ini dialami banyak juga oleh umat Buddha. Padahal, kalau umat Buddha itu benar-benar memahami ajaran Sang Buddha, justru umat Buddha itu akan mampu menjadi contoh, menjadi teladan bagi semua orang. Karena umat Buddha itu diajarkan apa? Diajarkan untuk bermeditasi, diajarkan untuk mengembangkan kesabaran. Kanti paramang tapotitika. Dikatakan bahwa kesabaran itu adalah bentuk pertapaan yang tertinggi. Nah, oleh karena itu, kalau memang umat Buddha itu adalah praktisi yang baik, yang mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik, dengan serius, apakah mereka sebagai perumah tangga ataukah sebagai seorang pabajita yang tinggal di wihara, disuruh tinggal diam di rumah bukan masalah. Disuruh diam di rumah bukan masalah. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa hidup di mana saja. Bisa hidup dengan tenang dalam situasi apapun juga. Disuruh diam mereka bisa, disuruh aktif di luar juga bisa, tidak ada masalah. Itu kalau memang ajaran Sang Buddha dipraktikkan dengan baik. Tapi pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Sehingga umat Buddha pun ikut-ikutan stres. Umat Buddha pun kemudian depresi juga. Tidak sedikit yang depresi menghadapi situasi dan kondisi semacam ini. Ya. Nah, namun bagi mereka yang praktek dengan baik, mengimplementasikan ajaran Sang Buddha dengan baik, sekalipun sebagai perumah tangga, menghadapi situasi sulit semacam ini, bahkan beberapa waktu yang lalu, Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri KKP, mantan Menteri Perikanan,
itu mengatakan, ini adalah situasi yang paling sulit yang pernah beliau alami, yang pernah beliau rasakan dalam kehidupan beliau. Nah, jadi ini situasinya benar-benar sulit. Sebagai seorang yang bergerak dalam berbagai macam bidang bisnis, itu benar-benar sulit bagi beliau. Paling sulit. Nah, akan tetapi banyak umat Buddha yang mampu menghadapi situasi ini, sekalipun omsetnya itu turun, sekalipun omsetnya itu tidak seperti biasanya, tapi mereka mampu menghadapi situasi dan kondisi ini dengan baik. Mereka bisa beradaptasi. Mereka bisa tetap memiliki perasaan yang tenang, perasaan yang damai. Karena apa? Karena mereka telah menciptakan kedamaian di dalam diri mereka masing-masing. Mereka telah menciptakan ketenangan di dalam diri mereka masing-masing. Sehingga begitu mereka itu disuruh menarik diri, mereka disuruh berdiam diri, mereka adalah orang-orang yang tenang. Mereka adalah orang-orang yang santai. Tetap bekerja, tetap beraktivitas, tapi aktivitas itu sekalipun dikurangi, tidak menimbulkan depresi, tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan beban dalam pikiran mereka. Ya, karena mampu mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik. Ya, jadi pada intinya, duka itu adalah konflik dengan diri sendiri. Kita berkonflik dengan diri kita konflik dengan lingkungan sekitar kita konflik dengan apapun yang ada tanpa terkecuali. Nah, oleh karena itu, duka itu adalah kondisi yang tidak damai, kondisi yang tidak tenang, kondisi yang tidak nyaman. Karena kita mengharapkan sesuatu yang berbeda daripada apa yang sedang terjadi. Nah, inilah harapan kita, keinginan kita, itulah yang disebut sebagai sebab duka itu. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang berbeda, kita mengharapkan sesuatu yang tidak terjadi saat ini. Nah, oleh karena itu di situ kemudian berbagai macam konflik timbul dalam diri kita. Ya. Jadi ini seringkali sudah dipahami oleh umat Buddha. Seringkali umat Buddha bisa menerima realitas ini. Dua realitas ini bisa diterima dengan baik. Ya. Ketika mereka berbicara soal penderitaan, mereka tahu secara pasti bahwa sebab penderitaan itu adalah keinginan. Sebagai perumah tangga, apakah tidak boleh mempunyai keinginan? Boleh, tidak ada masalah. Karena sebagai perumah tangga, itu juga punya tanggung jawab sosial. Mereka memutuskan untuk menjadi perumah tangga, mereka memutuskan untuk memiliki tugas dan tanggung jawab secara sosial. Sebagai seorang istri punya tugas dan tanggung jawab kepada suami dan anak-anak. Sebagai seorang suami memiliki tugas dan tanggung jawab, memiliki kewajiban sosial terhadap anak-anak dan istrinya. Sebagai seorang anak, kita memiliki tugas dan tanggung jawab kepada orang tua kita. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki tugas dan tanggung jawab secara sosial kepada negara, kepada orang-orang di sekitar kita. Itu. Nah, oleh karena itu, banyak yang kemudian salah kaprah memahami tentang keinginan ini. Ketika sudah berbicara soal keinginan, kemudian tidak boleh bekerja keras, tidak boleh kemudian berusaha dengan baik, berbisnis dengan baik, melebarkan usahanya, kemudian membuka cabang, itu dianggap sebagai keserakahan. Padahal selama itu masih di dalam ruang lingkup kemampuan dia, itu bukan keserakahan. Kalau dia masih mampu, dia masih bisa untuk buka cabang, itu bukan keserakahan. Itu. Nah, oleh karena itu, keserakah bisa dikatakan serakah itu satu.
kalau itu di luar batas kemampuan dia. Kedua, kalau kemudian itu merugikan banyak pihak yang lainnya. Ya, selama banyak pihak yang lainnya dirugikan, banyak pihak yang kemudian dihancurkan, dimusnahkan, karena dalam dunia bisnis itu seringkali terjadi seperti itu. Saya ambilkan contoh, suatu ketika ada seorang pedagang kecil yang jualan bakso, bakso keliling begitu. Kemudian dia seringkali berjualan bakso di emperan toko orang. Baksonya laris, banyak yang beli. Dia sukses saat itu sebagai penjual bakso keliling. Nah, kemudian yang punya toko ini mempelajari resepnya. Resepnya dicuri, kemudian dipatenkan, dan kemudian pedagang kecil tadi tidak bisa jualan bakso dengan resep yang telah dia miliki itu. Ini kejadian serius, kejadian yang sebenarnya. Dan ini banyak terjadi seperti itu. Belakangan ini juga ramai seorang artis untuk mengklaim suatu produk. Kemudian ribut-ribut, kalah di pengadilan. Itu. Nah, itu di situ kalau kasusnya seperti yang saya ceritakan tadi, orang yang sudah punya toko, punya ruko, kemudian mencuri dan bahkan mematenkan resep bakso tadi, di situ itu jelas ada keserakahan. Jelas dia membunuh orang. Apakah dia tidak memikirkan bagaimana kemudian nanti nasib anak-anak, keluarga, penjual, pedagang bakso yang kecil tadi? Nah, itulah yang dikatakan sebagai keserakahan. Tetapi selama itu tidak membunuh orang, tidak menimbulkan kerugian pada orang, dan kita masih memiliki kemampuan di situ, itu bukan keserakahan. Itu ada semangat, ada usaha. Contoh seperti Wisaka, kemudian Anatapindika, mereka punya usaha yang sangat luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang kemudian santai-santai, hanya melepaskan kekayaan mereka, hanya membuang kekayaan mereka. Bukan. Mereka tetap berusaha, mereka tetap berjuang, mereka tetap mengembangkan usaha mereka. Bahkan ketika Anatapindika itu bangkrut habis-habisan, dia masih kok berjuang untuk mengembalikan kejayaannya. Sekalipun dia adalah seorang sotapana. Oleh karena itu, mereka yang praktek dengan baik, bahkan telah mencapai kesucian, itu akan mempunyai semangat. Pancabalanya itu sangat kuat. Sangat dominan pancabalanya. Kalau pancabala, yaitu sadda atau keyakinan, wirya, semangat, kemudian sati, perhatian, kemudian ada samadhi atau konsentrasi, dan panya atau kebijaksanaan. 5 hal ini kemudian akan dominan, akan kuat, akan stabil. Sehingga itu akan membuat orang untuk bekerja dengan giat, bekerja dengan serius, tetapi tidak disertai dengan ambisi. Tadi siang ada yang bercerita kepada saya bahwa dengan praktek yang dia miliki, kemudian pekerjaan yang dia kerjakan itu mudah terselesaikan. Tidak seperti biasanya, banyak pekerjaan ya pada dulu-dulunya ketika dia belum praktek. Justru pekerjaan itu terasa berat, terasa sulit, harus ditunda-tunda begini dan begitu. Tetapi dengan praktek, dia kemudian bisa bekerja dengan baik. Dengan praktek yang dia miliki, kemudian dia bisa menjalankan tugas dan kewajiban dia sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, dengan nyaman, dengan tenang, dengan penuh konsentrasi. Nah, ini adalah salah satu manfaat yang dimiliki, yang didapatkan oleh mereka yang memiliki keseriusan dalam praktek. Ya, jadi
keinginan, itu tetap boleh dimiliki. Tidak salah sebagai rumah tangga untuk mengembangkan usaha, untuk memperluas usaha. Itu bukan bagian dari keserakahan. Kalau seperti Wisaka, kemudian Anatapindika, mereka kekayaannya sangat luar biasa. Tapi mereka bukan orang-orang yang kemudian membuang, melepaskan. Tapi mereka adalah orang-orang yang masih bekerja, masih berusaha. Dan ini pun tidak hanya terjadi pada mereka. Ini terjadi pada banyak orang. Ketika Sang Buddha masih hidup. Mereka adalah para perumah tangga yang mencapai kesucian, tetapi juga adalah pekerja keras. Mereka bukan orang-orang yang loyo, mereka bukan orang-orang yang lemah, mereka bukan orang-orang yang kemudian hanya menerima begitu saja. Bukan. Seperti Anatapindika ketika dia bangkrut, dia tidak menerima begitu saja. Dia memahami semua itu sebagai sebuah fenomena, tetapi kemudian dia berjuang, dia berusaha membangkitkan semua kebangkrutan yang telah ada dan berjuang kembali untuk mencapai puncak kejayaan. Dan dia sukses. Padahal dia adalah seorang sotapana, dia adalah orang yang sukses dalam praktek, juga serius dalam praktek. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, seringkali pemahaman yang tidak benar terhadap ajaran Sang Buddha kemudian menimbulkan permasalahan baru. Sebelum beragama Buddha kita sudah punya masalah yang banyak, tetapi begitu beragama Buddha, permasalahan itu kemudian timbul berulang kali, timbul berkali lipat. Ya, nah ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian kebenaran mulia yang nomor 3 itu adalah tentang penderitaan, dukkha nirodha, berhentinya penderitaan. Ini yang seringkali dipandang pesimis, dipandang dengan mata sebelah oleh umat Buddha, bahkan dengan menutup mata. Bahkan para biku pun banyak yang kemudian berpandangan tidak memungkinkan kita sekarang ini merealisasi nibbana. Kalau tidak memungkinkan ya untuk merealisasi nibbana, berarti kebenaran mulia nomor 3 ini salah. Karena ini hanya akan menjadi sebuah kebenaran kalau bisa dibuktikan. Apapun hebatnya sebuah statement, apapun kebenarannya, kalau itu tidak bisa dibuktikan, itu salah. Nah, kalau kebenaran mulia nomor 3 itu sudah salah, berarti kan tinggal 3 kebenaran saja. Yaitu kebenaran 3 kebenaran mulia saja. Kebenaran nomor 1, nomor 2, sama nomor 4. Nah, kalau nomor 3 ini sudah salah, berarti kebenaran mulia nomor 4 itu juga salah. Mengapa? Karena nomor 4 ini adalah sarana untuk mencapai, untuk merealisasi kebenaran yang nomor 3. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, kalau kita menganggap ini adalah salah, berarti nomor 4 itu juga salah. Tidak benar. Ini yang sering terjadi di kalangan umat Buddha. Umat Buddha itu tidak paham, tidak mau memahami hal ini. Mereka menganggap bahwa mereka itu mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Mereka itu menganggap menyempurnakan jalan mulia berunsur 8. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka telah menganggap kebenaran mulia nomor 3 itu salah. Karena itu tidak bisa direalisasi. Karena itu sulit direalisasi. Tidak mungkin direalisasi. Kalau ini tidak bisa direalisasi, berarti kan nomor 4 ini tidak bisa dipraktekkan. Gitu. Kebenaran mulia nomor 4, jalan mulia berunsur 8, itu tidak bisa dipraktekkan. Karena kalau dipraktekkan, jelas-jelas hasilnya adalah realisasian nibbana. Ya. Ini yang seringkali tidak dipahami. Ini yang seringkali diabaikan. Banyak umat Buddha yang menganggap mereka mempraktek dengan baik. Mereka menganggap
bahwa mereka menyempurnakan jalan mulia berunsur 8 dengan baik. Tapi ketika mereka tidak yakin bahwa kebenaran mulia nomor 3 itu bisa dibuktikan, ya bagaimana mungkin? Wong ini keempat, aspek keempat. Kebenaran mulia nomor 4, itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa nomor 3 itu bisa dibuktikan secara nyata. Itu. Nah, oleh karena itu, yang tersisa tinggal 2. Kebenaran nomor 1 dan kebenaran nomor 2. Yaitu duka dan sebab duka saja. Oleh karena itu, karena yang ada hanyalah duka dan sebab duka, akhirnya apa? Mereka yang punya keyakinan seperti itu akhirnya terus mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Mereka terus terlahir dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, ini yang perlu kemudian dimengerti dengan baik oleh umat Buddha. Karena 4 kebenaran mulia ini adalah kebenaran yang memang ada dalam kehidupan kita. Kita temukan dalam kehidupan kita. Apakah kebenaran nomor mulia nomor 1, kebenaran mulia nomor 2, kebenaran mulia nomor 3, kebenaran mulia nomor 4. Bahkan Sang Buddha itu dalam Rohitassa Sutta mengatakan, dengan jelas dikatakan bahwa dalam tubuh yang panjangnya tidak lebih dari 1 depa ini, yang disertai dengan persepsi dan kesadaran, disitulah letak penderitaan. Disitulah terletak asal mula penderitaan. Di situ pula terletak kebebasan dari penderitaan. Dan di situ pula terletak jalan mulia berunsur 8. Nah, oleh karena itu, siapapun yang punya badan jasmani disertai dengan persepsi dan kesadaran, berarti memiliki 4 hal ini. Berarti dalam batin dan jasmani tersebut, 4 hal ini ditemukan. 4 kebenaran mulia ini ditemukan. Tetapi sekali lagi karena kebodohan, sekali lagi karena awija. Awija itu apa sih? Awija itu adalah ketidakmampuan untuk melihat. Karena apa? Kita itu tidak mau melihat ke dalam. Kita selalu menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Kita selalu melihat keluar, keluar, dan keluar. Kita selalu tidak menanamkan perhatian ke dalam diri masing-masing. Tidak menanamkan perhatian ke dalam diri kita masing-masing. Kita selalu asik melihat kesalahan orang, melihat kelebihan orang, melihat bagaimana praktek orang. Sementara kita tidak punya waktu untuk melihat bagaimana praktek diri kita, bagaimana kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing. Akhirnya apa? Ya kita terus menderita. Ya kita terus terjebak dalam samsara ini. Sang Buddha itu telah membabarkan ajarannya dengan sangat luar biasa. Dan Sang Buddha juga memiliki keyakinan kepada kemanusiaan. Sekalipun pada awalnya Sang Buddha itu merasa ragu bahwa karena ajarannya itu sulit. Dan itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran masyarakat India saat itu. Sang Buddha itu pada awalnya tidak mau mengajarkan Dhamma. Tapi kemudian Brahma Sahampati meminta Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Karena masih ada orang-orang yang punya kemampuan untuk membebaskan diri mereka dari penderitaan. Atas dasar permintaan tersebut dan keyakinan Sang Buddha bahwa manusia itu masih bisa terbebaskan dari penderitaan, kemudian Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Nah, oleh karena itu,
keyakinan yang telah ditanamkan oleh Sang Buddha, jangan dirusak. Kita ini yang kemudian seringkali menjadi perusak keyakinan Sang Buddha. Sang Buddha memiliki keyakinan terhadap kemanusiaan. Sang Buddha memiliki keyakinan terhadap kemampuan manusia. Tetapi kemudian kita yang mengklaim sebagai umat Buddha, kemudian kita yang mengklaim sebagai murid Sang Buddha, kemudian menistakan, kalau gampang ngomongnya, bahasa yang kerennya sekarang, yang umum sekarang, menistakan ucapan Sang Buddha itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu mengatakan bahwa tidak mungkin, sulit untuk realisasi nibbana. Padahal Sang Buddha dengan susah payah telah membangun keyakinan. Harus diyakinkan oleh Brahma Sampati terlebih dahulu. Dan kemudian baru Sang Buddha itu mau mengajarkan Dhamma. Nah, Dhamma ini akan sulit dipahami oleh mereka yang kotoran batinnya itu tinggi. Tetapi bukan sesuatu yang sulit. Ini adalah sesuatu yang sederhana. Dhamma ini adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang biasa dan lumrah, wajar ada dalam diri manusia. Ya. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, semuanya itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak membuka Tipitaka, kalau kita mau mempelajari diri kita sendiri, kalau kita mau membuka lembaran kehidupan kita sendiri, semuanya yang ada dalam Tipitaka dari A sampai Z itu bisa ditemukan dalam diri kita masing-masing. Semuanya ada kok, semuanya lengkap kok. Tidak ada sedikit pun yang kemudian tidak ditemukan. Karena ajaran Sang Buddha ini berdasarkan pada pengalaman manusia secara langsung. Oleh karena itu, selama manusia itu masih punya pengalaman, selama itu pula ajaran Sang Buddha masih bisa dipahami, masih bisa dipraktikkan, juga masih bisa direalisasi. Kita mau mempelajari, mau memahaminya dari mana terlebih dahulu, tidak ada masalah. Mau dari memahami duka terlebih dahulu, oke. Itu pun kemudian bisa menjadi cara, menjadi jalan untuk memahami tiga yang lainnya. Atau kita mau memahami dari sebab duka terlebih dahulu. Misalnya, keinginan kita kuat. Coba diamati keinginan itu. Diperhatikan bagaimana keinginan itu selalu timbul dan tenggelam. Anda masih punya keinginan untuk beli mobil. Masih punya keinginan untuk beli rumah. Masih keinginan untuk jalan-jalan. Masih keinginan untuk makan. Coba diamati. Diperhatikan. Disadari keinginan yang ada itu. Bukan dipotong. Tetapi disadari, dilihat, diamati. Bagaimana keinginan itu timbul dan tenggelam. Bagaimana keinginan itu juga selalu berubah. Nah, kalau itu yang dipraktekkan, itu yang dilakukan, hal itu akan mengondisikan kita untuk memahami seluruh aspek ajaran Sang Buddha. Meskipun hanya simpel begitu saja, memahami, mampu melihat, mampu menyadari keinginan yang ada, pelan-pelan itu, semua aspek ajaran Sang Buddha akan terrealisasi. Tidak perlu yang macam-macam. Atau kalau memang kita itu lebih senangnya untuk melihat nibbana dalam kehidupan kita, apakah itu ada? Bagaimana kondisi batin yang terbebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan, bebas dari kebencian. Itulah nibbana. Karena Sang Buddha mengatakan, loba kayo, raga kayo, dosa kayo, moha kayo, idang nibbana. Hancurnya keserakahan, hancurnya kebencian, hancurnya kebodohan batin, itulah nibbana. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita lebih senang melihat dari situ, cobalah lihat bagaimana kedamaian batin yang ada dalam diri kita. Terus diamati, terus dilihat bagaimana kedamaian batin itu selalu berfluktuasi.
Atau kita mau melihat dari aspek yang keempat, yaitu jalan mulia berunsur 8. Itu kan semuanya juga selalu ada dalam diri kita. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perilaku yang benar, mata pencaharian yang benar. Kemudian juga ada usaha benar, samadhi yang benar, dan sati yang benar. Semuanya itu ada. Coba kita amati. Coba kita perhatikan. Misalnya, sekarang kita terkonsentrasi untuk mendengar. Mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan ketenangan. Coba diamati pada saat mendengar itu, apakah pendengaran kita selalu konsisten ataukah tidak? Apakah kita mendengarkan penuh konsentrasi atau tidak? Apakah kita mendengarkan dengan penuh rasa gembira, sukacita ataukah tidak? Nah, di situ diamati, diperhatikan bahwa pendengaran dari apa yang kita dengarkan itu pun kemudian selalu berubah. Tidak kekal. Ya. Jadi, ketika kita mampu melihat seperti itu pun akan mampu menjadi pintu gerbang untuk melihat semuanya. Duka akan terpahami, sebab duka akan terpahami, lenyapnya juga, duka juga akan terpahami. Sebenarnya praktek itu bukan sesuatu yang rumit. Tetapi kita itu lebih senang untuk membuat praktek ini rumit, susah, jelimet, ribet. Itu yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau melihat dari cara yang paling sederhana, cara yang paling mudah, semuanya itu akan mudah. Karena susah ataupun mudah itu kan hanya masalah perspektif yang kita bangun. Bukan apa-apa. Ya. Jadi, kalau kita ini menganggap bahwa dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sulit, ya akan sulit. Kita sudah menciptakan mental, kita sudah menciptakan persepsi, kita sudah menciptakan pandangan. Oleh karena itu, memiliki pandangan yang benar itu penting. Salah satu pandangan yang benar itu apa? Bahwa praktek ini bukan sesuatu di luar kapasitas manusia. Realisasian manusia, realisasian nibbana itu juga bukan sesuatu yang di luar kapasitas manusia. Itu ada sudah pandangan benar. Tetapi kalau kemudian kita mengatakan nibbana itu sulit, nibbana itu tidak mungkin, inilah yang dikatakan sebagai pandangan yang salah itu. Inilah yang dikatakan sebagai pandangan yang tidak benar itu. Karena kita menciptakan mental block, menciptakan belenggu untuk praktek kita sendiri. Ya, oleh karena itu, sejak saat ini marilah kita bangun sebuah persepsi sehingga hal itu akan memudahkan kita dalam praktek. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa menimbulkan wawasan, dan juga bisa membuat kita semakin bersemangat dalam praktek, menjalankan, dan mengimplementasikan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekian, terima kasih. Share screen dulu. Ini pertanyaan dari Zoom sama Nera. Akan. Ditutup dulu chat. Iya. Ini akan. Pertanyaannya dari Devina Senjaya. Sama Nera, saya ingin bertanya, saya pernah mendengar memahami 4 kebenaran mulia dengan 3 tahap, pariyati, patipati, patiweda. Sehingga ada 12 faktor pemahaman 4 kebenaran mulia ini. Jika dihubungkan dengan sutta ini, apakah berarti dengan menembus duka saja melalui patipati, pariyati, patiweda, berarti kita dapat melewati 3 tahap untuk 3 kebenaran lain? Samanera, terima kasih. Samanera, silakan. Jadi sebenarnya itu bukan melewati ya, bukan
bukan skip-skip begitu. Tetapi ini perlu dipahami bahwa yang namanya 4 kebenaran mulia itu tidak mungkin dipisahkan dari yang lainnya. Jadi duka nggak mungkin dipisahkan dari sebab duka, nggak mungkin juga dipisahkan dari nibbana, nggak mungkin juga dipisahkan dari jalan mulia berunsur 8. 4 hal ini adalah satu kesatuan yang utuh untuk dipahami, untuk dimengerti, juga untuk direalisasi. Ini sama seperti ketika kita memahami tilakana misalnya. Pada saat seseorang memahami anicca saja, duka dan anatta itu pasti terpahami. Nggak mungkin terskip, itu nggak mungkin. Tapi untuk kepentingan akademis, ya, kita kemudian memberikan definisi satu persatu. Dalam prakteknya, itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu dalam sebenarnya pernyataan ini ditemukan dalam kitab komentar, dalam kitab penjelasan, dalam kata-kata, bahwa seluruh ajaran Sang Buddha itu terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kalau satu ajaran saja dipraktikkan dengan baik, semuanya itu akan dipraktikkan dengan baik. Tapi kalau satu saja dipraktikkan dengan salah, jangan berharap untuk ada benarnya. Makanya seperti tadi saya katakan bahwa ketika kita sudah menciptakan pandangan yang keliru, pandangan yang salah, bahwa nibbana itu tidak mungkin untuk dicapai, sulit untuk dicapai. Ini kan kemudian menciptakan blok, menciptakan permasalahan. Karena nibbana itu ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita mengatakan itu sulit, ya bagaimana mungkin untuk bisa dilihat? Apalagi kita sampai ini yang sering kali kita dengar, mengatakan tidak mungkin kita merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Ini sudah pandangan yang keliru, ini sudah pandangan yang salah. Karena itu kemudian menjadi penghambat, menjadi mental block, menjadi penghalang untuk melihat ke dalam. Karena kita di situ yang namanya sadda itu tidak ada. Bagaimana mungkin bisa dicapai, bisa direalisasi? Keyakinan itu bukan masalah. Hanya setiap waktu kita puja di altar Sang Buddha, setiap waktu kita bernamaskara di hadapan Sang Buddha, setiap waktu kita baca Tipitaka. No. Keyakinan itu juga termasuk bagaimana apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu bisa dipraktikkan ke dalam. Bisa dipraktikkan dalam diri kita masing-masing. Kalau kita tidak yakin, kalau kita mengatakan tidak mungkin, ya berarti di situ tidak ada keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha. Ya, berarti di situ tidak memungkinkan untuk mengimplementasikan. Anda tidak punya sadar, Anda tidak punya keyakinan terhadap praktek Anda. Oleh karena itu dalam salah satu sutta itu dikatakan bahwa yang namanya sadda, yang namanya keyakinan, itu ada 4. Keyakinan pada Sang Buddha, keyakinan pada Dhamma, keyakinan pada Sangha, juga keyakinan pada praktek. Nah, artinya 3 hal ini Sang Buddha itu sebagai orang yang membabarkan Dhamma. Dhamma adalah ajaran beliau. Sangha adalah orang-orang yang telah membuktikan. Nah, sementara praktek ini juga harus kita punya keyakinan terhadap praktek kita sendiri. Nah, kalau kita ngomong tidak mungkin untuk realisasi nibbana, nah itu berarti kan kita tidak punya keyakinan pada praktek kita sendiri. Itu. Nah, oleh karena itu di situ sebenarnya begitu kita sudah berbicara tentang praktek, semuanya pengetahuan, pemahaman, pengalaman secara langsung itu akan dialami. Tapi demi kepentingan intelektual, demi kepentingan akademis, kita beri definisi satu persatu.
Kalau kita sudah bicara soal sila misalnya, apakah mungkin sila dalam agama Buddha itu bisa dipisahkan dari meditasi? Tidak mungkin. Apakah mungkin sila dalam agama Buddha itu bisa dipisahkan dari kebijaksanaan? Tidak mungkin. Gak memungkinkan itu. Tetapi untuk kepentingan akademis, ya kemudian kita beri definisi, sila itu seperti ini, kemudian nibbana itu seperti ini, meditasi itu seperti ini, kebijaksanaan itu seperti ini. Gitu. Karena ketika kita sudah terjun dalam praktek, semuanya itu terintegrasi. Kalau sekarang dalam dunia pertanian, itu ada yang namanya integrated farming. Pertanian terpadu, pertanian terintegrasi. Yaitu sistem pertanian yang melibatkan semuanya. Ada perkebunan di situ ada, tanaman sayur ada, peternakan ada, perikanan ada. Di situ dicakup secara keseluruhan. Integrated farming. Atau pertanian terpadu. Nah, ajaran Sang Buddha juga begitu. Ajaran Sang Buddha itu adalah terintegrasi. Bukan disintegrasi. Bukan sesuatu yang terpisah. Bukan sesuatu yang bisa dipisah-pisahkan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya tidak ada yang bisa di-skip kalau memang kita praktek. Tapi kalau kita adalah akademisi, kita bisa nyekip yang mana saja yang kita mau. Ya, kita bisa nyekip moralitas, kita bisa nyekip meditasi, kita bisa nyekip kebijaksanaan dan sebagainya. Tapi begitu kita sudah terjun dalam praktek, tidak memungkinkan satupun untuk melewati, untuk menyekip, untuk menghindarinya. Ya, saya kira itu jawabannya. Ya, baik, terima kasih Samadara. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari YouTube. Tolong co-host Silvi dibantu ditampilkan. Sambil menunggu ya, Samadara. Silakan. Ya. Untuk pertanyaan pertama, ya, ini dari saudara atau saudari ya. Sehat selalu. Itu bagaimana cara praktik sehari-hari untuk mencapai niroda selain latihan dana, atasila dan samadhi. Ya. Sebenarnya begini. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa yang namanya ajaran Sang Buddha itu adalah ajaran yang terintegrasi. Ambil saja contohnya seperti dana. Ini disebut sebagai dana. Dana itu apakah bukan bagian dari nibbana? Itu bagian dari nibbana. Siapa bilang itu adalah sesuatu yang berbeda dari nibbana? Oleh karena itu, bahkan ini kan masih masa Asada Puja. Pada saat pertama kali Sang Buddha membabarkan Dhamma, dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, definisi nibbana itu juga melibatkan dana. Di situ sangat jelas disampaikan, Yota sayewa tanhaya asesawiragani rodo caku patini sakumuti analayu. Kata caga, yang berarti kedermawanan, sifat dermawan, sifat melepas, itu merupakan definisi nibbana. Oleh karena itu, bagaimana mungkin berdana itu bisa dipisahkan dari nibbana? Oleh karena itu, kalau memang kita sudah berdana dengan baik, berdana dengan serius, berdana dengan sungguh-sungguh, dilakukan dalam konteks Buddhis, seharusnya Anda tidak perlu bertanya pertanyaan seperti itu. Nah, seharusnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bisa di-skip, bisa dihindari. Tidak perlu dipertanyakan. Tetapi sekali lagi, ini yang sering kali kita lakukan adalah kita itu senang untuk mendisintegrasikan ajaran Sang Buddha. Karena kita ini kurang memahami, kurang mengerti, kurang mampu melihat ajaran Sang Buddha itu secara keseluruhan. Sehingga seperti dana tadi, kemudian dianggap bukan dari ajaran yang
serius, ajaran yang tinggi, dan itu hanya dianggap sebagai ajaran yang biasa-biasa saja. Ya, seringkali kan dana itu dianggap sebagai suatu praktek yang paling gampang, praktek yang paling mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja. Untuk bisa menjadi orang yang dermawan, itu pun butuh latihan. Untuk menjadi orang yang dermawan, itu kita pun butuh berjuang. Meditasi juga sama seperti itu. Menjalankan sila juga sama seperti itu. Juga butuh perjuangan, butuh latihan yang tidak sedikit. Dalam praktek berdana, tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya itu adalah untuk mengikis keserakahan, mengikis kebencian, mengikis kebodohan batin. Itu tujuan utamanya. Oleh karena itu, mereka yang rajin berdana, rajin memberi, akan menikmati nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Tapi kenyataannya ya, banyak orang yang berdana, bahkan yang dananya itu, mohon maaf, paling gede di wihara, justru seringkali adalah orang-orang yang paling menderita dalam hidup mereka. Ini kan sebenarnya sebuah kontradiksi. Ya, sangat kontradiktif. Padahal seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha sendiri dalam definisi pertama, pada saat pertama kali khotbah, pada saat pertama kali ceramah, Sang Buddha itu menyertakan kedermawanan, caga, itu sebagai bagian dari definisi nibbana. Oleh karena itu, mereka yang rajin berdana, bahkan dananya itu adalah yang paling tinggi, seharusnya mereka adalah orang yang menikmati kebahagiaan, kedamaian batin, menikmati nibbana yang seharusnya lebih serius daripada yang lainnya. Tapi mengapa kemudian tidak? Tapi mengapa kemudian mereka adalah orang yang menderita? Ada kok, banyak kok yang dananya gede-gede begitu, dananya besar-besar begitu, kemudian mereka sengsara sekali hidupnya. Ya, banyak yang kemudian hidupnya itu dipenuhi dengan penderitaan yang tidak sedikit. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, banyaklah yang begitu. Itu semua karena dana itu belum dipraktekkan dalam konteks Buddhis. Dana itu belum dipraktekkan dalam pemahaman ajaran Sang Buddha. Kalau dipraktekkan dalam pemahaman Sang Buddha, semuanya itu kemudian akan menjadi jelas. Itu, ya. Bagaimana mempraktekkan kehidupan praktek dalam kehidupan sehari-hari agar niroda itu tercapai. Sebenarnya di situ dalam kehidupan sehari-hari apa yang perlu kita lakukan adalah selalu mengembangkan kesadaran. Menyadari, seperti tadi saya sampaikan, kalau ada keinginan disadari. Bukan dipotong, bukan dihancurkan, bukan dihilangkan. Karena ketika kita berusaha untuk memotong, menghancurkan, menghilangkan, di situ kita menanamkan kebencian terhadap diri sendiri. Praktek ini bukan untuk mengembangkan kebencian, bukan untuk mengembangkan keserakahan, tetapi adalah latihan untuk bisa melihat apa adanya. Yata buta nyana dasana. Itu adalah kemampuan untuk melihat dan mengetahui sebagaimana apa adanya. Nah, sekarang adanya adalah keinginan. Oleh karena itu perlu dilihat, perlu diamati, perlu disadari dengan baik. Itu. Yata buta nyana dasana ada kemampuan untuk melihat sebagaimana apa adanya. Bukan untuk menghilangkan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk meniadakan apapun yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, kalau memang adanya jelek, ya kita lihat, kita amati, kita sadari yang jelek itu. Kalau adanya yang baik, itu juga kita sadari, kita lihat tanpa penghakiman sedikit pun, tanpa penilaian sedikit pun. Dengan demikian, kebencian itu akan memudar, keserakahan akan memudar, dan pada akhirnya akan mencapai puncaknya, dan disitulah kemudian pencapaian kesucian itu akan tercapai.
Tapi selama yang kita lakukan itu adalah masih berusaha untuk membuang, menghilangkan, menghancurkan, Anda akan terus terpatri, terus terikat, terus terjerat dalam penderitaan. Terus terlahir kembali dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Sekalipun Anda berada di hadapan Sang Buddha, bertemu secara langsung dari Sang Buddha, Anda pun kemudian akan mengatakan, sulit Bhante ajaran ini. Dan itu juga terjadi di zaman Sang Buddha Gautama kemarin. Nah, ketika Buddha Gautama ada, apakah semua orang yang bertemu dengan Sang Buddha itu kemudian mencapai pencerahan? Tidak. Banyak kok yang kemudian tidak mencapai pencerahan. Bhante Dewadatta yang meditasinya bagus juga tidak mencapai pencerahan. Kemudian banyak yang lainnya tidak mencapai pencerahan. Itu. Nah, oleh karena itu, bertemu Sang Buddha itu bukan jaminan. Tidak ada jaminan sama sekali. Menjadi biku pakai jubah semacam ini juga tidak ada jaminan untuk realisasi nibbana. Kalau kita berpikir salah-salah. Kalau kita kemudian menanamkan prinsip-prinsip yang tidak benar. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kembangkan kesadaran dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya sederhana saja. Simpel saja lah. Sekarang misalnya kita sedang timbul rasa tidak suka. Emosinya muncul. Amati itu. Itu sudah praktek. Itu. Kalau itu yang kita lakukan, itu pun akan menjadi bekal untuk realisasi nibbana. Pada saat kita sedang sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, amati. Itu pun akan menjadi sarana untuk realisasi nibbana. Itu. Nah, ketika dipraktikkan secara langsung, secara terus-menerus, pengalaman, pengetahuan, itu akan timbul. Bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, tidak akan selamanya konsisten kita alami. Pasti akan mengalami perubahan. Karena kondisinya tidak cukup. Ya. Ini adalah anicca. Kemudian, ketika kita harapkan untuk terus dialami, kita harapkan untuk terus dipertahankan, ya timbul penderitaan. Gitu, ya. Jadi sebenarnya praktek itu sangat mudah, bukan sesuatu yang sulit. Siapa saja yang punya 6 landasan indria, punya mata, punya telinga, punya hidung, dan punya 6 landasan indria pada intinya, bisa praktek, punya kesempatan untuk praktek. Tidak ada alasan. Apakah perumah tangga, apakah para biku, mereka pakai jubah atau tidak, semuanya punya kesempatan yang sama selama mereka punya loba, dosa, dan moha. Mereka punya kesempatan yang sama, tidak ada bedanya sama sekali. Ya, saya kira itu. Ya, selanjutnya sama Nera ya, pertanyaan selanjutnya dari Silakan. Zoom. Nanti akan di-share dulu. Selanjutnya pertanyaan. Bentar, teman. Nah ini pertanyaan dari Devina Senjaya lagi. Sama Nera, bagaimana membedakan keinginan mencapai nibbana didasari tanha dan tidak didasari tanha? Karena setiap orang pasti memiliki keinginan kuat untuk mencapai nibbana. Terima kasih, Sama Nera. Silakan, Sama Nera. Ya, kalau mengatakan bahwa setiap orang itu pasti memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasi nibbana, saya tidak setuju. Itu karena banyak juga yang tidak memiliki keinginan sama sekali. Lah, sekarang begini loh. Lah mereka yang berprinsip bahwa nibbana itu sulit untuk dicapai, bahwa nibbana itu tidak mungkin untuk direalisasi. Bagaimana mungkin mereka bisa dikatakan sebagai orang yang punya keinginan untuk realisasi nibbana sangat kuat? Mereka adalah orang-orang yang menolak. Ya, mereka adalah orang-orang yang menolak untuk merealisasi nibbana. Itu. Mereka adalah orang-orang dengan kata lain menolak untuk hidup damai dengan diri sendiri. Atau dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang senang untuk
terus tenggelam dalam penderitaan, untuk terus mengalami penderitaan. Itu. Nah, oleh karena itu banyak itu tidak hanya dimiliki oleh para rumah tangga, para biku sekalipun banyak yang seperti itu. Saya katakan terbuka saja, tidak perlu saya saya sembunyi-sembunyikan. Itu kenyataan. Gitu. Banyak sekalipun para biku yang mengatakan bahwa tidak mungkin realisasi nibbana dalam kehidupan sekarang. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang menolak untuk merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Ya. Jadi tanha itu sendiri dalam Paticambidammaka diklasifikasikan menjadi dua, tanha yang positif dan tanha yang negatif. Tanha yang positif itu adalah tanha yang mampu membuat kita terbebaskan dari penderitaan. Artinya di situ ada keinginan kita untuk merealisasi nibbana. Itu adalah keinginan untuk saya ingin merealisasi nibbana, itu adalah keinginan. Ya. Tetapi itu baik. Tapi misalnya saya punya keinginan untuk membunuh orang, itu adalah keinginan yang destruktif. Itu adalah keinginan yang negatif. Itu adalah keinginan yang justru akan semakin menimbulkan penderitaan dalam diri saya. Jadi dua hal yang berbeda. Yang satu adalah keinginan untuk bisa bebas dari kebencian, dan yang satunya itu adalah bagaimana agar kebencian yang saya miliki itu bisa teraktualisasi, bisa terwujud, bisa terrealisasi. Itu. Nah, oleh karena itu, sekalipun itu sama-sama keinginan, tetapi satu adalah keinginan yang destruktif, yang satu adalah keinginan yang konstruktif, yang akan bisa membebaskan orang dari penderitaan. Nah, oleh karena itu, kalaupun tanha dalam bentuk apapun, yaitu apakah itu yang positif ataupun negatif, pada awalnya memang perlu dibedakan. Kita perlu tahu, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang negatif, ini yang positif. Kita pada awalnya pun perlu paham. Tetapi nanti setelah kita itu praktek lebih jauh, setelah praktek lebih serius, itu pun harus ditinggalkan. Karena tujuan utama dalam agama Buddha itu bukan untuk mencari yang baik. Baik dan buruk itu harus ditinggalkan juga. Ya. Punya papa pahinasa. Punya dan papa. Kebaikan dan keburukan harus ditinggalkan. Pahinasa itu artinya dibuang, dilenyapkan, dihancurkan. Karena itu masih dalam bentuk dualisme. Sang Buddha tujuan utamanya bukan, oleh karena itu selama tujuan kita masih menjadi baik, berarti di situ masih ada potensi untuk menjadi buruk. Karena kebaikan itu ada. Itu karena ada keburukan. Kalau buruk tidak ada, ya kebaikan juga tidak ada. Gitu. Karena itu adalah dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Nggak mungkin hanya ada baik saja, kemudian buruk tidak ada. Nah, bagaimana kita bisa membandingkan ini baik kalau tidak ada yang buruk? Oleh karena itu, selama Anda itu masih berpikir saya ini orang baik, yaitu di awal memang dibutuhkan, tetapi nanti ketika praktek itu sudah mapan, ketika praktek itu sudah maju, tidak dibutuhkan sama sekali. Saya bahkan merasa baik sekalipun itu masih dianggap jahat, itu sekalipun masih dianggap tidak baik. Karena kita masih bersikap komparatif, bersikap membandingkan. Nah, bagaimana mungkin Anda bisa membandingkan ini baik kalau tidak ada yang tidak baik? Tidak mungkin kan. Nah, oleh karena itu ya, dalam sutta yang lain sekalipun dikatakan bahwa tidak hanya hal-hal yang buruk saja yang harus dibuang, yang baik sekalipun itu harus ditinggalkan. Ya, jadi dalam agama Buddha tujuan terakhirnya bukan untuk menghindari yang buruk, bukan untuk mencapai yang baik. Tetapi bagaimana kita itu bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Pada saat kita berdamai, itu terjadi karena kita tidak lagi
melihat ini baik ataupun buruk. Itu baru akan terwujud. Kedamaian yang sesungguhnya akan terwujud ketika kita sudah mampu untuk melepaskan perbandingan, ini baik ataupun buruk. Tapi selama itu masih belum tercapai, ya jangan berharap untuk realisasinya banyak. Itu, ya. Saya kira itu jawabannya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi perasaan yang cenderung mengarah kepada seperti kekhawatiran, kegelisahan dan sebagainya, terutama saat meditasi? Ya. Sebenarnya pada saat kita bermeditasi, kita itu tujuan utamanya bukan untuk menghindari apapun. Ya. Tujuan utamanya tidak di situ. Termasuk perasaan yang tidak menyenangkan, termasuk kecemasan, termasuk kekhawatiran, itu bukan sesuatu yang perlu dihindari. Sekali lagi perlu diingat, kalau memang kita itu masih berusaha untuk menghindari, berarti kita masih secara nyata mengembangkan kebencian, mengembangkan ketidaksukaan. Itu. Nah, oleh karena itu, apapun yang ada, ya, itu perlu dilihat karakteristiknya. Menjadi tenang pada awalnya memang penting, tetapi juga nanti perlu dipahami. Tujuan terakhir dalam praktek itu bukan untuk menghindari apapun. Bukan untuk menghilangkan apapun. Ya, karena begitu kita menghindari kecemasan dalam diri kita, berarti kita itu berusaha untuk konflik dengan diri kita. Nah, kalau kita konflik, ya duka terus yang dihadapi. Kalau kita berkonflik dengan diri kita sendiri secara terus-menerus karena menghindari ini, menghindari itu, menghindari kecemasan, kekhawatiran, kebencian, ketidaksukaan, sekalipun itu dalam meditasi. Meditasi itu bukan bertujuan untuk mencari yang menyenangkan saja. Meditasi bertujuan untuk melihat apa adanya, untuk menerima apa adanya. Kalau yang muncul itu kecemasan, kekhawatiran, itu kan masuk dalam pancaniwarana. Pancaniwarana itu adalah objek meditasi. Oleh karena itu dalam Mahasatipatthana Sutta dikatakan oleh Sang Buddha bahwa pada saat pancaniwarana itu muncul, kita harus tahu bahwa pancaniwarana ini sedang ada, sedang muncul, sedang bereaksi, sedang berproses dalam diri kita. Kalau pancaniwarana itu tidak ada, di situ pun kita tahu, kita paham bahwa pancaniwarana itu tidak ada dalam diri kita. Cukup mengetahui, memahami, menyadarinya. Bagaimana pancaniwarana itu selalu berfluktuasi. Ya. Tapi selama kita itu masih berpikir untuk mengatasi, ya tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah habis. Karena begitu kita berpikir, kita telah berpikir, telah mampu untuk mengatasi, itu hanya hilang sesaat, nanti muncul kembali. Kalau ada waktunya langsung blok. Semuanya memuncak. Tapi kalau apa yang kita lakukan, itu adalah berusaha untuk mengamati bagaimana kebencian, keserakahan, kecemasan, kekhawatiran, itu naik dan turun. Karena praktek yang kita lakukan itu sebenarnya apa sih? Melihat karakteristik anicanya itu loh. Begitu kita berusaha untuk menghilangkan, kan di situ sudah ada tanha. Begitu tidak tercapai, penderitaan muncul. Kebencian muncul. Begitu bisa mencapai, rasa suka muncul. Kalau rasa suka dan tidak suka itu selalu muncul dalam diri kita, ya kita tidak akan mungkin bebas dari penderitaan. Kita akan mampu bebas dari penderitaan kalau kita itu mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Dan dengan bahasa mudahnya, nibbana itu adalah kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Termasuk ketika kecemasan, kekhawatiran itu ada. Mari kita rangkul, kalau memang kecemasan itu ada, mari kita rangkul. Kita peluk.
Dan mari kita berdamai dengan kecemasan itu. Dengan kekhawatiran yang ada. Kalau itu yang sudah bisa kita lakukan, ya kita hidupnya tenang-tenang saja. Kita hidupnya damai. Jadi sekalipun seorang araha, orang yang telah terbebaskan batinnya, bukan berarti mereka hanya hidupnya selalu mengalami perasaan yang menyenangkan. No. Mereka juga masih mengalami perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, juga perasaan yang netral. Semua itu masih berproses. Pancakanda. Yang ini termasuk rupa, kemudian atau badan jasmani, proses badan jasmani, kemudian wedana, perasaan, itu terdiri dari menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Kemudian sanya, itu memori, seluruh persepsi yang telah kita bangun. Kemudian sangkara, itu adalah semua bentuk-bentuk pikiran dan winyana. Ini masih berproses. Tidak ada yang hilang satupun. Semuanya masih berproses dengan baik. Gitu. Hanya saja mereka tidak lagi membenci, tidak lagi merindukan, tidak lagi mencari, juga tidak lagi menolak. 5 hal ini. Mereka tahu itu adalah proses alamiah. Ya. Jadi kalau memang mau sukses dalam praktek, cobalah berdamai dengan diri sendiri. Ya. Caranya, begitu muncul, amati. Bagaimana itu naik dan turun. Bagaimana semua itu berproses sesuai dengan kondisi yang ada. Saya kira itu. Ya, baiklah. Terima kasih, Mandara. Selanjutnya, pertanyaan dari Zoom untuk dibantu tolong dari Silvi, co-host, dari Romo Purwanto. Ya, kata aja ya. Dari Romo Thomas dulu ya. Saat ini masih belum berhasil, bagaimana bila di kehidupan berikut tekad kita masih bisa dilanjutkan untuk mencapai kesucian? Dari Romo Thomas. Begini, kebanyakan umat Buddha itu selalu berpikirnya dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan yang akan datang, kehidupan yang akan datang. Karena ini sudah dibiasakan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa fokus dalam kehidupan ini kalau yang dipikirkan itu yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang. Kehidupan yang belum tentu kepastiannya. Nah, siapa tahu dalam kehidupan yang akan datang terlahir jadi kodok, terlahir jadi monyet, terlahir jadi babi. Kita nggak tahu kok. Nah, oleh karena itu, cobalah fokus dalam kehidupan sekarang ini. Cobalah berusaha, berjuang saat ini juga secara serius. Dengan sungguh-sungguh, manfaatkan semua kesempatan yang ada untuk praktek dengan sebaik-baiknya. Kalau memang nanti praktek itu tidak mampu memutus seluruh lingkaran samsara, paling tidak apa yang kita lakukan itu bisa mengkondisikan kita menjadi salah satu kondisi bagi kehidupan kita dalam praktek yang lebih baik. Tapi paling tidak kita fokus dulu di sini. Tidak usah bermimpi, tidak usah berhayal kehidupan-kehidupan yang akan datang. Umat Buddha itu senang kalau dibawa berhayal. Berhayal kehidupan lampau, dalam kehidupan lampau kamu pernah jadi raja, kamu pernah jadi monyet, kamu pernah jadi ini dan itu. Senang sekali. Atau berhayal dengan masa yang akan datang. Wah, kamu kalau berdana nanti dalam kehidupan yang akan datang, kamu akan dapat surga yang istananya terbuat dari emas semuanya. Senang kita diajak berhayal seperti itu. Katanya umat Buddha itu adalah umat Buddha yang realistis. Tapi pada kenyataannya, umat Buddha adalah umat-umat yang senang diajak bermimpi, diajak berhayal. Itu. Saya ngomong belak-belakan saja. Itu. Umat Buddha kenyataannya bukan orang-orang yang realistis. Mereka adalah orang yang senang bermimpi, senang berhayal, siang dan malam. Gitu. Oleh karena itu, begitu sudah bicara tentang kelahiran yang lampau, berbicara soal dewa, berbicara soal peta, wah, pengikutnya, pesertanya luar biasa sekali. Begitu di wihara ada program meditasi yang bertujuan untuk melihat saat ini, untuk hidup saat ini.
Tidak ada yang ikut. Paling 1-2 orang saja. Coba saja lihat itu biar kalau pas lagi ada program meditasi. Yang ikut berapa orang bisa dihitung dengan jari. Tapi begitu ada seminar, melihat masa lampau, melihat jin dan setan. Wah, satu gedung itu tidak cukup. Satu gedung tidak cukup. Tahunya yang diajak, yang jadi pembicara apa? Cuman berhalusinasi juga. Itu, ya. Jadi marilah kita menjadi orang yang realistis. Untuk fokus saat ini, sekarang ini juga. Tidak perlu berhayal besok atau lusa. Sekarang apa yang ada? Itu yang perlu kita selesaikan. Itu yang perlu kita lakukan. Agar kita ini tidak terus dipermainkan oleh khayalan, imajinasi, halusinasi kita masing-masing. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Selanjutnya Silvi, silakan co-host untuk pertanyaan dari Ilina, ya. Silakan share screen. Ya. Samanera, benarkah samadhi nilainya lebih superior daripada dana dan sila? Tadi saya jelaskan bahwa dana itu tidak ada bedanya dengan moralitas, tidak ada bedanya dengan samadhi. Kalau dipahami dalam konteks Buddhis. Karena tujuan terakhirnya itu adalah untuk melenyapkan penderitaan juga. Melenyapkan loba, dosa, dan moha juga. Dan itu sudah didefinisikan, dimasukkan sebagai bagian dari definisi Nibbana. Silakan buka dalam Dhammacakkappavattana Sutta, itu di buku Parita Biru itu ada, lihat definisi tentang Nibbana. Atau definisi tentang dukkha nirodha. Di situ kata caga itu dimasukkan. Nah, kalau kata caga dimasukkan, berarti kedermawanan. Dana itu kan sifat kedermawanan. Kemampuan untuk memberi. Memberi tujuannya adalah untuk melepaskan keserakahan, melepaskan kebencian, melepaskan kebodohan batin kita. Itu, kalau memang itu yang dilakukan, tidak ada bedanya dengan meditasi, tidak ada bedanya dengan menjalankan sila, tidak ada bedanya dengan praktek-praktek yang lainnya. Karena semua itu terintegrasi. Semua itu kemudian tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, saya kira itu. Ya, pertanyaan terakhir, Samanera. Via Zoom, ya. Kenapa Sang Buddha baru mau mengajarkan Dhamma ketika ada permohonan dari Brahma Sahampati? Ya. Ya, dari Romo Purwanto ini. Silakan. Begini, orang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat itu telah memutuskan semua bentuk tanhanya. Dan itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Ketika tanha itu telah putus, nah keinginan untuk mengajar juga hilang sebenarnya. Tidak ada keinginan untuk berceramah, keinginan untuk membuat orang tercerahkan. Tidak ada. Itu seringkali dipahami, bahwa orang-orang yang telah mencapai kesucian, terbebaskan sepenuhnya batinnya, itu masih diukur dari pola pikir orang biasa. Oleh karena itu, untuk berceramah sekalipun ya Sang Buddha perlu diundang. Karena kalau sudah diundang, berarti itu bukan kemauan Sang Buddha, tetapi ada kebutuhan dari orang. Itu. Nah, oleh karena itu, di sini, ketika seseorang sudah terbebas dari segala bentuk keinginan, terbebas dari yang namanya tanha, di situ keinginannya tidak ada. Bagaimana mungkin dia bisa ceramah kalau nggak disuruh, kalau nggak dituntut, kalau tidak diminta? Ya, jadi kalau tidak diminta jangan berharap. Oleh karena itu Sang Buddha sekalipun
Ketika telah berjuang selama 6 tahun mati-matian, dan tekad awalnya itu apa? Tekad awalnya adalah menemukan obat untuk membebaskan manusia dari penderitaan, dari usia tua, kelahiran, dan kematian. Itu tekadnya. Ketika meninggalkan istana, meninggalkan keluarganya, tekad dan tujuannya adalah itu. Tetapi setelah semuanya tercapai, apa yang diharapkan itu didapatkan, obat itu sudah ada di tangan, Sang Buddha kemudian tidak punya keinginan lagi. Karena tanahnya hilang. Di situ sebenarnya yang menjadi kunci itu. Jadi, beliau hidup itu hanya untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Hanya hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan atas dasar keinginan. Ya, bukan atas dasar keinginan. Itu. Nah, oleh karena itu di situ kalaupun ada momen-momen tertentu Sang Buddha ceramah, ya di situ kemudian karena adanya kebutuhan, bukan atas dasar keinginan beliau. Itu. Karena ada yang membutuhkan, termasuk ketika setiap pagi Sang Buddha itu dikatakan melihat semesta. Mana orang yang butuh dibantu, perlu dibantu. Di situ apakah atas dasar keinginan? Bukan, tetapi atas dasar kebutuhan. Karena ada orang yang membutuhkan. Sang Buddha sudah tidak punya keinginan untuk membebaskan orang, agar orang itu bebas dari penderitaan. Tidak ada keinginan begitu. Tapi orang yang masih dalam penderitaan membutuhkan bantuan Sang Buddha. Gitu. Ya, saya kira itu jawabannya. Baik, luar biasa, Amanera. Anumodana atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Begitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, Rama-Ramani yang telah bergabung di Dhammasakaca online kita yang pertama pada hari ini. Setelah ini, karena waktunya juga sudah hampir 2 jam ya, sudah hampir habis. Selanjutnya kami memohon Samanera untuk menyampaikan rangkuman singkat dan sekaligus menutup dengan berbagi jasa kebajikan. Silakan, Samanera. Ya, baik. Jadi dalam sutta ini, dalam Kewampati Sutta, sekalipun sutta itu statementnya tidak ditemukan dalam sutta-sutta yang lain, dan sekalipun itu juga diklaim sebagai statement secara langsung dari Sang Buddha, di sini bisa dilihat bahwa memahami satu aspek dari 4 kebenaran mulia itu cukup untuk mengetahui 3 aspek yang lainnya. Ini bukan berarti kita itu nyekip, bukan berarti kita itu menghindari, tetapi ajaran Sang Buddha itu adalah ajaran yang terintegrasi dan tidak mungkin untuk dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika satu aspek dipahami, yang lain pun akan dipahami juga secara utuh. Ya, dan semua 4 kebenaran mulia itu ada dalam kehidupan kita. Semuanya bisa dipahami, semuanya bisa dilihat dalam kehidupan sekarang ini juga. Semuanya juga bisa direalisasi dalam kehidupan sekarang ini juga. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa itu sulit dan tidak mungkin untuk dipahami, seperti Nibbana misalnya, berarti kita tidak layak untuk mengatakan bahwa 4 kebenaran, untuk mengatakan 4 kebenaran mulia. Cukup hanya 2 kebenaran mulia saja, yaitu kebenaran mulia tentang duka dan kebenaran mulia tentang sebab duka. Ya, semoga hal ini bisa menimbulkan pemahaman yang baik, menimbulkan semangat untuk praktek, juga menimbulkan daya upaya yang benar, pandangan yang benar di kalangan umat Buddha. Semoga semangat tetap terus tumbuh, perjuangan untuk realisasi Nibbana tetap terus bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semuanya bisa bebas dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Ya, mari kita semuanya
mengajak semua makhluk untuk turut berbahagia atas kebaikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Bahwa tuk sapa manggalang rekan tuk sapa dewata sapa buddhan upawena sata soti pawantute bahwa tuk sapa manggalang rekan tuk sapa dewata sapa dhamman upawena sata soti pawantute bahwa tuk sapa manggalang rekan tuk sapa dewata sapa sanggana bahawena sata soti bahawantute. Sadu, sadu, sadu.